datang tiada bersama, harap Tuhan hanya bersandiwara. Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi di pementasan perdana setelah PSBB dengan Rawamangun konsep. Sutradaranya siapa namanya? Nama saya Fajrin Yuristian. Yuristian. Nah, gue mau nanya dulu. Rawamangun konsep itu berdirinya kapan? Berdirinya seperti yang dibilang tadi sama MC, kita baru 1 tahun. Berdirinya waktu itu tepat di 27 Februari 2020. Persis waktu itu produksi pertama kita untuk festival Drama Kala Fest. Oh, Drama Kala Fest. LSPR. Yang udah di Bekasi ya? Ya, di Bekasi. Jadi udah kita tampil di hari itu, jadi jadikan momentum hari kelahiran. Jadi momentum hari kelahiran 27 Februari 2020. Nah, anggota Rawamangun konsep sendiri? Anggotanya kalau kita Rawamangun konsep itu komunitas umum sebenarnya. Ya. Meskipun beberapa anggota kita masih ada yang kuliah di UNJ, bahkan ada yang di Karawang juga. Tapi notabene umum. Mencar sih rata-rata ada yang masih kuliah, ada yang kerja. Jadi, ada yang kenapa dinamain Rawamangun konsep? Oh, karena kita rata-rata pada lulusan UNJ, terus sering nongkrong di Rawamangun. Terus komunitas di teater kampus juga udah nggak bisa karena kalau teater kampus kan yang masuk aktif. Akhirnya tapi kita lulus, terus tapi kita masih ada hasrat buat berkesenian. Sebenarnya kalau penamaan itu hanya ini aja sih. Pertama Rawamangun ya karena kita sering nongkrong di Rawamangun, aktifnya di Rawamangun. Terus konsep ya kita mencoba membuka kegiatan kesenian kita. Misalkan pementasan kita ada studinya gitu, ada konsep yang kita tawarkan, metodenya itu konsepnya gitu, itu sih. Jadi gitu studinya gitu. Oke. Penamaan sih nggak ada hal yang terlalu ya? serius lah. Gitu. Karena sering nongkrong di Rawamangun aja. Karena sering nongkrong di Rawamangun. Sambil betulin track. Ya, ambil golop tuh. Kalau itu tinggal main golop. Tapi ini awalnya emang dari teater kampus, anak-anak kampus lah ya. Teater kampus. Terus masih ada hasrat berkesenian, udah lanjutin lah bikin lagi di luar gitu. Bikin di luar. Oke, banyak yang kayak gitu sih dan respect gua gitu ya. Karena emang masih ada yang pengen di kampus sayang banget gitu ilmunya. Jamnya benturan. Ya. Gua sempat ngeliat di Instagram lo, tadinya mau gua DM terus mau gua samperin. Gua pikir latihan itu di UI. Karena sama kan ininya kan fakultas ini gua bilang kayaknya di UI ini latihannya, gua bilang jauh amat gua bilang. Dulu UNJ itu kan IKIP kan. Ya, IKIP. Jadi IKIP UI baru UNJ. Ya. Nah, karena kan ada tuh kalau di UI kan sama kayak gitu, gua bilang. Ini kayaknya latihannya kayaknya di UI nih, gua bilang. Mau gua samperin karena saking kangennya pengen nonton gitu. nonton orang latihannya udah seneng dah. Ya. Minimal ada inilah ya gairah gitu, nggak hilang gitu. Ya, gitu. Ada ini. Kebetulan nih. Kita di ini ada suasana. Iya. Enggak apa-apa biar lanjutin. Namanya kalau ini podcast pinggir jalan ya biarin. Mantap. Ya. Jadi selepas ini gue tadi udah nanya kan. Tapi gue juga biar teman-teman mungkin supaya ada istilahnya gairah atau gimana gitu. Ini kan kita nih lagi nggak ada yang gue ngerasa Rawamangun konsep ini grup teater di Jakarta pertama yang mentas secara offline. Nah ini perizinan segala macam itu gimana? Oke. Mungkin kalau grup pertama sih kayaknya saya juga nggak yakin sih gitu. Tapi kayak waktu itu saya nonton di Teater Camus, mereka ngadain pementasan offline. Ya mungkin kayak hanya internal gitu ya. Kalau umum memang terbilang mungkin Rawamangun konsep yang pertama di bulan Maret. Perizinan makanya karena gue perizinan gimana ini? Tentu sangat ribet sekali, tapi alhamdulillahnya karena pertama waktu itu saya memantaunya seperti tadi saya bilang, surat masuk di bulan Desember bahkan udah jauh hari. Terus kita melihat perkembangan Miss Cici juga ada nih peraturan bahwa 50% dari kapasitas penonton, otomatis ditanyakan lagi ini termasuk tim produksi atau bagaimana. Akhirnya kita tanyakan lagi, ternyata yang penting 50% gitu. Misalkan kapasitas 200 sekian ya berarti kita di bawah 100 gitu. Bisa masuk sikat. Dan ya alhamdulillahnya pihak Miss Cici juga sangat welcome karena beberapa kali saya temuin tempat-tempat mereka juga sebenarnya memiliki hasrat
pengen gitu ngadain pementasan lagi. Tapi ya begini kondisinya gitu. Hah? Akhirnya ya presiden cukup sulit lah memang. Dari Desember Dari berarti? Desember kita udah nyiapin dan tunda lagi itu risikonya sih. Dan mungkin momentumnya sedang pas aja sih karena kayaknya kita tuh kalau dari pementasan ngomong konsep karena ya apa ya, pertama itu masalah pergubnya yang 50% kapasitas sih. Kapasitas ya. Kita memanfaatkan peluang kapasitas itu. Oke, sekarang kita masuk ke director. Kenapa lo milih Bunga Rumah Makan? Oke. Pertama jujur gue baca ini waktu itu dari tahun 2019. Pertama kali baca suka. Karena pertama gue juga suka pendekatan yang realis gitu, naskah-naskah realis. Intinya sih sebelum ini yang di LSPR tuh jujur namanya Memorabilia karangan saya sendiri. Oh, karangan sendiri tapi itu surrealis lah. Tapi semakin lama semakin kesini tertarik dengan realis, terus baca Bunga Rumah Makan sampai beberapa kali baca tuh masih asik gitu, masih suka. Akhirnya dibawa ke komunitas. Ini punya naskah, diflorin aja konsepnya gimana. Yang penting sih dari ini suka sih. Suka gitu. Karena kalau udah suka gampang aja gitu menemukan hal-hal yang dibutuhkan dalam konsepnya dalam itu, konsep metodenya dan metode latihan segala macam. Latihan berapa lama? Kita untuk pertemuan pertama saya ingat banget itu Maret. Setelah yang LSPR itu ya 27 Februari itu nggak lama langsung ada wacana lagi buat produksi tunggal. Persis banget. Berarti Maret itu pada saat pandemi. Ya. Kalian tuh sebenarnya udah ada latihan. pertemuan. Saya ingat banget itu pertama kali ada pemerintah munculin PSBB itu hamin 2 hari sebelumnya itu kita lagi ngumpul, tiba-tiba 2 hari setelahnya ada peraturan itu kita vakum. Dalam artian vakumnya itu ya mungkin hanya diskusi-diskusi kecil tentang Utuy Tatang Sontani, tentang bagaimana. Tapi udah megang naskah ini? Udah ditentuin di bulan Maret. Tapi tetap berani nih latihan? Oh, kalau bulan Maret sampai yang Juli ya waktu pas ada PSBB transisi itu tidak ada pertemuan sama sekali. Oh, online. Jadi setelah Juli baru? Ya, yang ada transisi itu Juli baru kita ya membuka diri, berani coba datang, tapi dengan tetap protokol kesehatan yang ini sih ketat. Karena gue pikir kesadaran diri sendiri. Kalian itu di grup jangan-jangan punya anak jenderal. Jadi itu sih yang banyak sekali diduga. Ini anak jenderal siapa ini? Sama orang-orang nggak mau latihan, dia latihan gitu. Sama sekali itu, wah bahkan kemarin aja perizinan ya nggak ada orang dalam banget, memang ini banget, memang berusaha. Pokoknya berani gimana lah cara ya. berani. Ya gue respect makanya gue bilang. Sebetulnya dari awal itu kenapa di luar kan naskah realis banyak ya. Apa lu pertama memang udah Utuy Tatang Sontani aja atau banyak pilihan lain? Pilihan lain kebetulan untuk produksi yang ini ya tidak. Jadi just Utuy Tatang Sontani. Eksplorasinya apa ya? Waktu itu sempat kita beberapa kali, saya pribadi sih beberapa kali ikut diskusi tentang Utuy. Jadi kayak mencari kearsipannya dulu, terus pendekatan lain tentang terkait psikologis karena saya bermain dengan metode psikologis yang dari aktor-aktornya. Jadi ya sowan lah ibaratnya kemana nyari data lah ibaratnya gitu. Mumpung jalanan sepi. Karena kan waktu ya itu ketika ada online ya dimanfaatkan aja diskusi online terus cari arsip sebelum nanti pertemuan kelatihan kepada runningnya gitu ke pemanggungan. Tapi itu latihan di kampus? Latihan kita nomaden sih. Oh, nomaden. Kadang kita kan ada satu kontrakan lah, kosan ya bareng-bareng di situ. Latihan reading di situ. Kalau yang udah di gambar fakultas? Iya, itu kita di kampus. Itu di kampus. Kayak ya udah datang aja buat numpang latihan lah ibaratnya, numpang latihan. Kadang juga di rumah temen yang agak garasinya agak luas. Sapamnya dikasih rokok biar bisa masuk. Satpam lewat terus tuh kalau itu. Lewat terus. Gitu. Dia udah tahu kok ini dia lagi. Ya, dia lagi. aja lah PDKT. Karena kan kampus juga kan kampus kosong. juga kosong ya? Sama aja sih sebenarnya. Ada aja kegiatan gitu maksudnya. Iya, tapi maksudnya kosong, tapi kalau kesini kan memang udah ada berani. Tapi kalau sebelum lebaran kan lebaran sangat full sepi.
Saya juga tidak berani ke Jakarta, kan saya Iya. tinggal di Tangerang. Oh, Nggak berani ke Jakarta. Kalau saya pribadi memang tinggal di Tangerang. Wah, pantas. Dari Maret sampai yang Agustus saya nggak berani ke Jakarta. Jadi Naik. baru ada ini Naik Cisadane. tembus Ciliwung. Tembus Ciliwung. Gitu sih Tapi paling. iya, iya. Heeh. Tapi oke lah, gue bilang makanya ini salah satu anak muda yang berani gitu buat Ya. buat bikin pementasan di tengah kayak gini. Terakhir nanya, Oke. ini balik modal gak? Karena Jadi gue penontonnya kan, jujur pulang rumah puyeng. tapi emang dengan segala keberaniannya ya. Iya, Yang penting dengan- jalan. Intinya apa ya, karena kita komunitas jadi satu visi satu misi. Ya. Kalau memang udah bisa disatukan ya segala risiko-risikonya juga harus bisa dikerjakan bersama, termasuk dari masalah finansial, masalah ya apapun lah terkait dengan produksi ini. Oh. Jadi kalau ditanya balik modal apa enggak, ya saya belum tahu nih laporan dari tim produksinya nih. Mudah-mudahan, deg-degan aja nih, mudah-mudahan ya ada kabar baik gitulah. Enggak, handphone. Ah, Biasa. udah Handphone. digade. Oke. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Mas Terima Fajrin. Fajrin, Oke. sutradara Rawamangun Konsep. Kita ketemu di pementasan Ya. selanjutnya. Tetap dukung teater Indonesia. Salam. Ciao. Salam budaya. Oke.